Kalau misalnya cara berdoa di Injil kan harus tutup pintu, terus doa secara diam-diam dalam kamar. Nah kalau kita berdoa secara umum begitu, terus dengan kadang kayak gini nih, kalau di Katolik kan ada doa Rosario kan jangan mengucap kata-kata itu sampai berulang-ulang kali. Kan biasanya Salam Maria sampai 10 kali gitu-gitu kan. Itu bertentangan dengan ajaran Injil. Enggak. Enggak. Itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan itu adalah mengenai moral. Kalau berdoa itu jangan munafik, Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau berdoa itu jangan motivasinya agar tidak lihat orang lah, agar dibilang orang suci lah, rohani lah, enggak. Tapi menyendiri, berdoa dengan tulus. Kalau berdoa di jemaat secara umum ya wajib berdoalah bersama-sama. Bukankah Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang berkumpul dalam namaku, 1-2 orang dalam namaku, aku di sana bersama mereka. Ya pasti mereka berdoa saling tahu apa isinya. Tapi bahkan Kristus mengatakan aku di sana bersama dengan mereka. Jadi itu tentang nilai moral bahwa berdoa itu jangan munafik, biar dibilang orang suci, biar dibilang orang rohani lah segala macam padahal hatinya busuk. Itu maksudnya. Jadi doa dalam jemaat, doa dalam pertemuan Oh ibadah ya iya. tidak masalah. Yang penting motivasi kita berdoa itu bukan untuk dipuji orang, bukan untuk kelihatan rohani, kelihatan oke dan lain-lain, bukan begitu. Itu ya. Katolik ini kan selalu ada patung gitu kan. Kan jangan menyembah berhala itu bertentangan dengan subul perintah Allah itulah. Apakah itu bertentangan atau tidak? Emang Bapak nyembah patung di Tidak. Katolik? Saya bukan. Iya Katolik saya. Iya, Bapak nyembah patung emang. Gimana Kan tadi aku selalu ada nggak patung kan. Kita berdoa. kayaknya tadi gimana ya pertanyaannya? Soalnya aku lagi ngomong sama mama tadi. Dia katanya apa mengenai patung di Katolik kan ada patung-patung, apakah itu salah bertentangan dengan firman Tuhan katanya. Makanya saya tanya, kamu sembah patung Oh, nggak sembah patung? Kalau sembah sih enggak sih, saya kalau cuman berdoa itu kan ada sarananya seperti itu. Menyembah gini Pak. Kalau dalam tradisi gereja timur itu ada namanya ikon. Itu teologi dalam warna. Bahkan orang gereja timur mencium-cium ikon itu. Cium-ciumnya gitu gereja ortodoks. Tapi bukan berarti mereka bertakwa kepada gambar itu, bertakwa atau menuhankannya, bukan. Ya, itu dalam gambar itu ada makna teologi yang begitu diapresiasi. Begitu juga dengan patung, itu namanya teologi dalam ukiran. Ya, melalui patung-patung itu tuh ada teologi yang diceritakan. Jadi dia menginjili kita dari patung-patung itu seni. Nah, kecuali Bapak ngaku Katolik tapi Bapak sembah-sembah patung ya itu salah. Tapi Katolik nggak pernah sembah patung. Patung itu hanya sebagai ekspresi iman. Ya, Oke, terima kasih. ya, Ya. ya. kayaknya kalau aku slow respon, aku lagi bantu mama sebentar. Oke. Tapi aku nggak keluar kok. Nanti aku akan respon kalau sana ada pertanyaan baru lagi. Oke? Ya, ya. Katanya Pak, silakan Repro. Selamat siang Kak Elia. Yo, silakan. Iya Kak, saya mau tanya, kalau misalkan nih kita iseng ya nanya, ada orang kayak peramal tarot gitu, kita ikutan nih ramal tarot dari situ. Tarot itu salah apa ya? tarot ramalan pakai kartu gitu loh. Atau kalau misalnya tanya ke Indigo gitu, ini kita bisa kita mau jual sesuatu bisa kejual nggak sih dalam waktu dekat? Misalnya hanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu pandangan gereja tuh gimana ya Kak? Ya enggak boleh lah. Ngapain kamu tanya kepada penung? Kamu tahu nggak Saul itu dihukum mati di dalam 2 tawar itu karena apa? Dia tanya kepada dukun-dukun mengenai roh Samuel. Padahal yang datang itu setan. Jadi ngapain kamu tanya sama tarot-tarot sama dukun-dukun itu? Kamu buat apa nanya itu? Kamu baca nih dalam ini. Nih. Amsal hikmatnya Salomo semua dituangkan di sini. Jadi kalau kamu mau mengerti kamu seperti apa, kamu bagaimana, kamu lihat firman Tuhan yang menelanjangi kamu. Mazmurnya Daud itu banyak banget. Jadi ngapain kamu percaya kepada yang tarot-tarot itu tuh hanya akan menenangkan telingamu. Kamu dipuji-puji dulu. Baru
dijatuhkan. Sekalipun mereka bilang yang baik-baik itu tidak benar. Baik belum tentu benar. Gitu loh. Jadi nggak boleh. Ngapain kamu tanya-tanya hal seperti itu? Oke, sampai ini kalau misalkan contoh ya kita kena ilmu hitam gitu, kita kena santet, terus kita minta diobatin ke orang pintar cuman jalur putih lah contoh misalnya begitu. Apa itu gimana Kak? Menurut pandangan Kakak kalau seperti itu? Orang Boleh pintar nggak? jalur putih dalam artian apa? Iya, maksudnya ilmunya putih lah dia dari kubu kanan lah contohnya begitu. Untuk Mengobati santetnya gitu loh. Kalau seperti itu gimana Kak? itu nggak apa-apa. Ya, Oh, oke. kalau dia menggunakan kuasa-kuasa dari Tuhan ya enggak apa-apa. Karena ada memang orang yang Tuhan beri karunia untuk hal-hal yang seperti itu. Kan Tuhan Yesus bilang dalam Matius 7 bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Dilihat dari buahnya. Apakah kamu harus melakukan ritual ini dulu, penyembahan ini dulu baru disembuhkan? No. Gitu ya. Tapi lihat Tapi, buahnya. oh gitu. Tapi beda agama nih kayak nyembuhin dan misalnya butuh syarat kayak kelapa hijau lah, inilah itu gimana? Oh jangan. Kalau Mas maaf beda beda server nggak boleh gitu ya Kak. Harus Iya. yang cari yang kalau nggak dari Kristen Katolik, Kristen Protestan, pokoknya Ya sama pokoknya gitu. yang Itu kamu gimana? itu disembuhkan di dalam nama Tuhan. Bukan di dalam nama Opung Doli siapa, atas nama dewa apa, bukan. Oke, Atas tapi berarti yang maaf ya, non Kristen juga boleh gitu asalkan dalam nama Tuhan gitu Kak atau gimana nih? Maaf ya Kak, saya agak ya bingung kamu ya sekarang harus kalau kayak gitu. percaya. Bagaimana mungkin non-Kristen mengusir setan dalam nama Kristen, dalam nama Kristus? Nggak mungkin lah. Jadi kamu cari yang memiliki pengertian iman kepada Kristus. Oh oke. Jadi di luar Kristus saya sebaiknya nggak berobat ke Jangan situ lah, gitu ya Kak. Oh oke baik. Kalau untuk pengusiran bukan pengusiran sama setan jadi saja, itu sama. sama aja ya. Oke deh Kak. Iya, kalau untuk hal memaafkan nih Kak, kita selek lah sama orang nih. Dalam hati udah memaafkan, cuman yang namanya piring udah jatuh gitu kan, mau udah retak lah mau disatuin pakai lem lagi kan susah. Jadi kalau misalkan nih kita ya selek sama orang itu untuk ngobrol lagi udah nggak mau, tapi dalam hati memaafkan. Kalau seperti itu, apa masih bisa disebut memaafkan Kak? Apa tandanya kamu memaafkan dia kalau kamu tidak membangun kembali hubunganmu? Ya karena kalau dibangun kembali hubungannya, ya tadi tuh saya bilang kan dari orangnya Kristus tersebut itu juga teladan pasti. bukan? Iya dong, pasti. Oke, Kristus itu teladan. Ketika Kristus mati oleh karena dosa manusia dan ketika dia berhasil mengalahkan maut dan mengampuninya, apakah Kristus tidak lagi mendatangi murid-muridnya? Iya, datang. Lalu yang harus kamu lakukan adalah Saya harus gimana nih ya? Saya harus negor duluan gitu. Sedangkan dianya aja udah nggak mau lihat muka saya. Kalau ya kayak gitu kalau gimana? dianya nggak mau lihat muka kamu ya udah itu urusan dia. Yang penting kamu dia kamu berhubungan baiklah sama dia. Kamu sapa dia nggak sapa itu urusannya. Jangan simpan gengsi gitu. Karena kamu nggak tahu dengan caramu itu dia melihat Kristus dalam hidupmu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat, itu kita sedang menumpuk bara di atas kepala. Dia lebih tersiksa dengan itu daripada kamu jahat juga. Dia Kalau saya lebih diem, malu dengan itu. oke. Kalau saya diem, ya udah tetap jaga jarak. Saya diem, tapi saya nggak jelek-jelekin dia lagi atau nggak suka serapa, nggak aneh-aneh lah. Ya Saya berbuat itu baiklah kepada gimana? semua orang. Diammu itu bisa menjadi batu sandungan. Oke. Jadi ya saya harus memulai duluan ya Kak ya. Ya Perihal dia mau merendahkan nerima. diri kan begitu. Iya sih saya gengsi. Sebel aja gitu loh. Udah dia yang salah, saya yang negor kan gimana gitu kan. Gitu loh contohnya Kak. Oke deh. Ya itulah memikul salib itu memang begitu. Iya. Gitu Oke ya. Kak. Oke, makasih banyak ya Kak Elia ya. Yo. God bless ya. Ya. Silakan Hendra. Halo Kak, Ya halo. mau nanya, ini sebenarnya tentang kegelisahan yang juga saya alamin di gereja gitu. Di beberapa waktu di gereja, saya sering banget terdengar pendeta tuh
kayak menuhankan tentang gimana kita harus belajar dari bahasa asli gitu ya. Tiba-tiba saya baca renungan pas ada di Matius 5 ayat 13 gitu. Dan karena baca ayat itu sebenarnya nggak begitu Di mana tentang tadi? Matius 5 ayat 13 tentang garam dan terang itu. Matius 5 ayat 13. Oke, lalu? Lalu karena saya pikir emang gereja tempat di mana saya waktu itu beribadah kayak mengharuskan dan hampir setiap khotbah-khotbahnya itu bawa bahasa-bahasa aslinya. Saya pikir akan terus menjurus ke situ, tapi begitu saya baca dalam saat teduh saya Matius 5 ayat 13 itu, saya jadi heran gitu. Tiba-tiba saya jadi teringat tentang gimana gereja, gimana bahkan gembala yang mungkin pada saat itu ngomong harus kita lihat bahasa aslinya atau ini segala macam, kok berbanding kebalik setelah saya tahu tentang kekristenan hari-hari ini gitu. Di mana di Matius 13 itu kan dibilang kamu adalah garam dan terang dunia. Tapi sementara kalau kita baca-baca bahkan itu untuk tema, bahkan itu untuk dipakai untuk hal-hal yang bersifat forum-forum gitu ya. Kita harus jadi terang. Sementara kata di situ kan secara katanya aja sebenarnya udah salah kan. Padahal di situ kata yang benar-benar yang ada di Alkitab, bahkan kayaknya di bahasa Inggrisnya juga bukan harus jadi garam atau terang gitu, tapi kita adalah terang itu gitu. Kenapa jadi kontradiktif gitu ya di satu sisi Maksudnya coba. maksudnya Ulang gini, dulu. sorry. Kan beberapa pendeta sering banget bilang bahas bahasa aslinya. Tapi tiba-tiba kalau para pendeta itu bahas tentang Matius 5 ayat 13, kenapa tiba-tiba yang tadinya bukan to be jadi malah dihilangin to be-nya gitu. Kita harus jadi terang Bapak Ibu gitu kan. Kita harus jadi, padahal bahasa aslinya, bahasa Indonesianya aja nggak bilang harus jadi terang. Kamu adalah terang. Jadi maksudnya kalau begitu kamu kalau tidak harus menjadi terang, lalu kamu harus menjadi apa? Lo nggak, maksudnya kalau dalam konteks itu kan kita lihat kan emang benar-benar enggak, maksud saya di dalam satu sisi pendeta itu bilang kita harus dalami bahasa aslinya, tapi kok di Matius 13 itu kan bahasa aslinya juga tidak menghilangkan tubinya gitu. Kenapa tiba-tiba di situ hilang tubinya? Kenapa ada kata harus? Bukannya di situ terang-terangan dibilang kamu Nah, adalah ya, terang itu dunia. kamu belum mengerti masalah hermeneutika. Hermeneutika itu penafsiran, bro. Jadi kembali kepada bahasa aslinya itu masih pemahamannya secara literal, ya. Mungkin dikatakan di sini kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Oke, bahasa aslinya pun begitu, tidak ada kata harus di sana. Tapi kenapa harus hermeneutika? Lihat ayat 16-nya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi, kalau agar Bapamu itu kelihatan mulianya di surga dan perbuatanmu itu menjadi terang, ya kamu harus menjadi terang. Itu namanya hermeneutika. Ya, bahasa aslinya emang begitu. Enggak ada kata harusnya. Tapi lihat konteks. Ini mengajar mengenai apa? Gitu. Jadi itu pendetamu itu tidak salah, itu benar. Karena itu hermeneutika. Bukan menambah maksud, tetapi memahami maksud keseluruhan. Kamu jangan lupa bahwa nomorisasi itu diberikan untuk mempersingkat pembacaan saja. Tapi makna keseluruhan itu lihat sampai habis. Ya. Bagaimana kamu mungkin bisa menjadi terang, menunjukkan kemuliaan Bapamu yang adalah terang kalau kamu tidak harus menjadi terang? Kalau kamu biasa-biasa saja tidak menjadi terang, artinya kamu adalah gelap. Tidak ada yang netral. Karena Kristus mengatakan bahwa respon orang mendengarkan penginjilan itu ada dua. Ada ya, ada tidak. Enggak ada yang enggak ya, enggak tidak. Itu enggak ada. Jadi kalau kamu tidak terang, berarti kamu adalah gelap. Gelap itu ada karena ketiadaan cahaya. Tidak ada orang bisa dikatakan kondisi netral dalam gelap menurut intensitas cahayanya. Demikian pula dengan kerajaan Allah. Begitu.
Jadi keharusan itu bukan penambahan, tapi penegasan definisi dari kamu adalah terang. To be what? Memuliakan Bapa. Kalau kamu netral-netral, tidak ada kemuliaan Bapamu karena tidak ada yang netral. Begitu. Ya. Oke Kak, berarti kalau misalnya arahnya ke hermeneutik, apa hermeneutik ya? Kalau Misalkan kitab suci. kalau kalau cara menafsirkannya seperti itu, berarti saya juga bisa dong menafsirkan bahwa ada maksud dalam tujuan Tuhan. Kenapa dia nggak mesti bilang kamu harus? Oh enggak, Kak, kita tidak lebih percaya kamu daripada gereja. Bapak-bapak gereja dan para rasul kan sudah memaknai ini sejak mulanya. Ya kamu nggak apa-apa sih memaknai ini dalam definisi pribadimu, tapi kamu jangan jadi sesat. Sesatnya gimana? Kamu mungkin berpikir bahwa ini kan punya makna lain, Tuhan tidak bisa bilang kata harus. Ya udah, kalau kamu tidak harus menjadi terang, lalu kamu harus menjadi apa? Ya Coba pikirkan, hidupmu. Bentar. saya memahaminya kalau Tuhan sedang memberitahu kita jati diri kita sebenarnya kalau kita adalah terang. Saya memahami. Enggak. Kalau kamu berbuat dosa, apakah kamu terang? Bagi kemuliaan Bapa. Kalau kamu bunuh orang, apakah kamu terang? Oh, itu kan saya apa adanya. Ketika kamu hina orang, apakah kamu terang? Oh enggak, itu saya enggak bisa begini begitu. Kamu terang namanya itu. Terang apa itu? Senter. Bersandar pada hikmat Allah, jangan hikmat dunia. Hikmat dunia ini membinasakan kamu. Sejatinya yang kamu lakukan itu adalah keinginan dosamu. Keakuan. Aku kan begini. Aku kan begini. Itu bukan kamu, itu dosamu. Kenapa? Kamu di dalam kerajaan dosa. Kamu sedang berada di kerajaan gelap. Jadi ketika kamu mengikut Kristus, saya dibatasi Tuhan. Masa Tuhan batasi saya nggak bisa bebas ini, bebas itu. Kamu sedang dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi rasa keakuan, rasa ini loh gue, ini diri saya, itu adalah perbudakan dosa. Nah pertanyaannya, itu nggak terang yang kamu maksud. Menjadi apa adanya itu betul. Tapi apa adanya yang bagaimana? Mendatangkan terangkah atau tidak? Gitu. Karena apa adanya manusia itu relatif. Tapi hukum itu telah diberikan oleh Kristus. Itu yang menilai kita. Oh berarti itu emang pemahaman yang kakak bilang tadi emang udah dipahami oleh bapak-bapak gereja? Ya sudahlah, gimana sih kamu? Ya sudah. Makanya para rasul itu, ini kan Injil sinoptik dalam Matius tadi. Coba kita lihat ke dalam surat-surat apostol Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Surat Rasul Yakobus, senada semua dengan ini. Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Paulus bilang, hikmat dunia ini mengatakan penyalipan itu kebodohan. Itu adalah kasih karunia. Rasul-rasul yang lain juga bilang, kamu tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baikmu. Kalau orang bilang, aku kan apa adanya, aku kan begini. Rasul Paulus bilang, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka berbuat dosa tidak masuk dalam kerajaan Allah. Loh, itu kan aku apa adanya. Aku kan apa adanya gosipin orang. Lah, nggak ada tuh para rasul bilang, jadilah apa adanya. Nggak ada begitu. Karena mereka semua sehati dan sepikiran oleh kuasa tabisan Kristus bahwa apa? Kamu sedang dalam kerajaan dunia ini, maka berusaha berbeda dari dunia ini dengan hikmat dari siapa? Dari Kristus. Dan itu ditulis di sini semua. Gitu ya? Iya, thank you pencerahannya. Iyalah, rasa keakuan itu, rasa keakuan dan rasa keapa adaannya kita di luar definisi kesederhanaan diri itu kesombongan. Karena kalau Kristus, aku mau jadi apa adanya. Untuk apa dia? Apakah kamu mendapatkan keselamatan? Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kalau dia mau apa adanya, dia setara dengan Allah, dia tidak menjadi manusia. Apakah kamu diselamatkan? Kalau dia mau apa adanya?
Tidak. Kamu tidak pernah diselamatkan. Tapi dia merendahkan dirinya demi cintanya kepadamu. Dia tidak menjadi apa adanya yang pada mulanya adalah kekal dan Allah itu sendiri. Makanya yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat 6, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Pada adanya, mula adanya, dia adalah Allah yang setara dengan Bapa. Tapi dia merendahkan diri demi kamu. Kristus tidak ada prinsip apa adanya. Dia mencintai, mengasihi. Apa adanya itu bukan iman Kristen. Itu filsafat kosong dunia ini. Begitu. Tapi menurut kakak, kita bisa nggak jadi terang? Ya kita harus jadi terang. Kita di dalam Kristus. Kita menerangi orang kalau kita udah dalam Kristus. Dengan apa? Injili mereka. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita. Kayak memang kita nggak akan bisa menjadi terang seperti Bapa itu. Nggak ada itu. Tapi terang di dunia ini artinya kita menjadi Mesias kecil-kecil. Pewarta Kristus kepada semua orang. Melalui perbuatan, mulut kita, mata kita, telinga kita, ucapan kita, segala hal. Menginjili mereka dari praktik hidup, dari ucapan kita kepada mereka. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita semua. Gitu. Oke, Le. Thank you ya, Kak ya. Gitu ya. Ya, thank you. Ya, jangan seperti jemaat di Laodikia, suam-suam kuku. Itu dimuntahkan oleh Kristus. Jadi kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu ya bro ya. Yap. Tuhan berkati. Tuhan Yo. berkati. Oke, silakan Aven. Oke, terima kasih Kak Lia. Terima kasih pencerahan tadi sebelumnya juga. Kebetulan ada pertanyaan sebelum tadi tentang apa ya, dukun. Kan ada macam-macam dukunnya. Ada dukun memang itu adalah tradisi atau ritual yang tradisi dari nenek moyang kita dulu. Kayak contohnya sebelum adanya hadirnya agama, itu kita itu ritual untuk penyelamatan kita itu kan dari ritual-ritual itu. Apakah ritual itu tidak boleh dipakai ketika datangnya agama? Itu aja pertanyaan. Silakan Timothy. Iya, kita perlu memahami dulu kalau seandainya ritual kebudayaan terdahulu sesuai dengan konteks kitab suci, ya kita sah-sah saja. Tapi kalau itu berkaitan dengan okultisme, itu yang perlu kita filter. Kenapa? Ya saya selalu mengutip dalam Roma pasal 15 itu, bahwa setiap bangsa itu memiliki Taurat yang walaupun mereka tidak mengenal Taurat Musa, tapi kalau seandainya Taurat itu sama dengan Taurat yang ada pada Musa, itu menjadi Taurat mereka. Taurat itu adalah hukum loh, nomos dalam bahasa Yunaninya, Taurat atau Torah dalam bahasa Ibraninya. Itu adalah hukum. Jadi kalau seandainya ada ritual adat yang berkaitan sebagai ucapan syukur pemimpin adat, tapi kalau konteksnya kepada Tuhan yang sama kita sembah, ya lakukan saja karena itu adalah Taurat mereka. Tapi kalau itu berkaitan dengan okultisme, kita perlu filter kembali apakah itu sesuai dengan apa yang disampaikan Injil. Itu yang saya pertegaskan. Mungkin Kak Ile kalau mau memberi pendapat lagi silakan. Betul. Saya sepakat. Tapi ya kenyataannya kan gini, memang saya sepakat dengan hal itu. Tetapi kenyataan kebanyakan gini, yang praktek-praktek di ritual-ritual itu kan kebanyakan bukan lebih menyembah ke Tuhan, tetapi lebih menyembah ke leluhur-leluhur seperti itu. Nah, apakah ibaratnya kan itu kan kalau kita bicara tentang hukum Taurat atau kita baca-baca tentang hukum Taurat itu kan nggak ada kaitan dengan kita menyembah leluhur semacam itu. Apakah itu sangat kontra dengan kitab suci seperti itu? Sedangkan kitab suci juga nggak ada cerita seperti itu. Sedangkan praktek-praktek itu tentu menyelamatkan sebelum datangnya agama seperti itu. Iya Gitu, kan Bu. firman Allah datang jadi pedang Pak. Dia menebas apa yang tidak berkenan dalam Allah. Dan dia menelanjangi apa yang benar dan yang sesat. Jadi kalau memang itu tadi, jawaban Timothy itu sudah benar. Kalau itu okultisme, membawa kamu kepada berhala lain, kemudian kamu sudah punya firman Allah, maka kamu tebas dia dengan firman Allah, kamu hilangkan, potong rantingnya itu. Sebenarnya gini, banyak kejadian, Kak, mohon maaf ya, bukan apa kita memang
percaya betul dengan Tuhan, kita percaya betul. Cuman masalahnya gini, kadang gini, ritual-ritual itu kalau kita nggak dijalankan, kebanyakan terjadi akan menimpa sesuatu yang ini terjadi kepada kita. Itu makanya ritual itu harus diwajibkan di setiap daerah kita seperti itu. Ya, Tuhan tidak izinkan kita mati sehebat apapun setan itu mau bunuh kita. Jadi bersandar pada Allah. Itu saja. Ngapain kamu takut mati? Ngapain kamu takut lebih? Nanti kalau enggak dilakukan menyembah ini, membuat makanan apa, daun piring apa segala macam, banyaklah ritual-ritualnya. Nanti dia lebih ini ya. Kamu tidak akan mati kalau kamu tidak mau, kalau tidak diizinkan Tuhan mati. Ngapain takut dengan itu semua? Bersandar Ya, pada betul. Allah. Gitu Terima saja kasih. ya Pak. Mungkin terima kasih, mungkin benar selama ini saya terjawab ya, artinya gini ya, ngapain takut ya, Ya, gitu itu. seperti ya. Ya, terima kasih sekali lihat, terima kasih Bang Tio Moti ya, terima kasih banyak pencerahannya luar biasa, terima kasih. Ya, Tuhan berkati Tuhan ya. memberkati. Ya. Kak Amelia, Yo, kenapa? saya mau bertanya itu Kak tentang eskatologi peta akhir zaman. Kemarin saya kuliah ada miss sedikit lah pendengaran saya, jadi saya ketinggalan gitu. Jadi saya mau tanyakan tentang alur peta akhir zaman kemarin itu. Kenapa di mute? Agak berisi di sini Kak karena saya di pinggir jalan. Peta akhir zaman dalam artian apa? Seperti apa? Kamu pengen pandangan yang apa dulu? Milenium kah? Post milenium kah? Apanya? Mungkin saya kurang paham Kak, tapi Wah, banyak, panjang sekali itu bro. Kalau semua itu panjang banget itu. Ada 3 pandangan arus utara. Saya missnya di sini kemarin Kak, yang katanya apa namanya, orang yang udah ada di Firdaus itu 3/4 masih masuk neraka. 3/4 dari orang Mana yang ada aku bilang kayak gitu. Aku tambah-tambahi 3/4. Enggak, aku bukan dari kakak, saya teologi. Nah kemarin saya miss, jadi salah pendengaran atau apa gimana gitulah. Enggak ngerti aku. Timothy ngerti ya? Jawablah Timothy. Enggak, aku tertarik loh. Kok ada ya yang mengatakan bahwa mereka yang berada di Firdaus masih ada kemungkinan bisa masuk ke dalam neraka? Makanya, gimana Firdaus? Enggak, jujur gini ya, kalau memang tentang adanya karunia keselamatan Allah sebelum akhir zaman, memang baik itu gereja Katolik atau Ortodoks juga percaya Matius 12 ayat 32. Selagi mereka belum menghujat Roh Kudus, sekalipun mereka di alam tertarus, ini belum neraka. Maksudnya dalam pengertian neraka tingkat yang paling tinggi, yaitu kemurkaan Allah, yaitu lautan api. Itulah yang disebut dengan neraka abadi. Yaitu belum, mereka masih ada kemungkinan keselamatan. Tapi kalau yang di Firdaus, saya rasa mereka nggak mungkin bisa jatuh lagi. Karena mereka tidak lagi terbawa dengan kuasa tuntutan nafsu dosa duniawi. Seperti itu sih. Mungkin nanti Anda koreksi lagi apa yang mungkin Anda dengar itu, saya rasa terbalik deh, atau salah. Nah itu yang mau saya konfirmasi kembali Kak. Pendengaran saya itulah yang saya dengarkan, saya kayak agak gimana gitu ya. Benarkah itu, masa udah di Firdaus masih ada kemungkinan masuk neraka gitu kan? Nah itu yang mau saya konfirmasi kembali. Enggak ada. Yang di Firdaus enggak ada kemungkinan masuk ke neraka. Itu sudah akhir, itu sudah selesai. Enggak ada lagi dari sana. Tartarus itu seperti berandanya neraka bro. Tempat penantian sebelum mereka dilemparkan ke neraka. Lautan api yang abadi itu. Kalau Firdaus itu tempat penantian bagi mereka yang percaya kepada Kristus, yang mengimani Kristus, yang diselamatkan. Jadi kalau sudah di sana tidak ada lagi keselamatan dan lain-lain. Karena pengampunan itu hanya dengan darah. Ibrani 9 ayat 22. Ketika mereka sudah mati meninggalkan tubuh, mereka sudah tidak punya darah lagi, mereka tidak ada pengampunan. Gitu loh. Makanya di detik-detik kematiannya penjahat yang di samping Kristus itu bilang, dia bertobat ya. Dia berkata, ingatlah aku ketika engkau datang kembali sebagai raja. Dia masih hidup, masih dalam keadaan yang hidup dalam tubuhnya. Dia belum meninggalkan tubuhnya.
Kalau sudah meninggalkan tubuh, udah lost, nggak ada pengampunan. Gitu, karena pengampunan itu hanya dengan pertumpahan darah. Darah Kristus itu hanya efektif bagi manusia yang masih di dalam tubuh. Makanya iblis itu nggak bisa diampuni karena mereka tidak punya darah. Mereka itu makhluk roh, makhluk immortal, sehingga mereka tidak bisa mati dan diampuni. Iblis tidak mungkin bisa bertobat dan diampuni. Gitu. Oke, terima kasih Kak Elia. Iya, itu ya.